Oke, Shalom. Kayaknya saya bisa lebih mau dengar lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Desember. Ini bulan yang terakhir di tahun ini. Saya percaya mungkin ada banyak dari kita sudah mengalami yang namanya tahun kebangkitan, tahun menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Kalau yang belum, jangan putus asa. Masih ada 20 hari lagi, betul ya Bapak Ibu ya. Masih ada 20 hari lagi kita kejar perkenanan Tuhan, kita kejar apa yang menjadi bagian kita lakukan. Saya percaya tahun kebangkitan dan kita jadi pemenang keluar dari tahun 2023 ini. Yang mau katakan amin. Oke Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu sebelumnya, seberapa banyak yang nanti hari Sabtu akan hadir? Boleh angkat tangannya? Yang belum daftar hari ini ya Bapak Ibu ya. Kebetulan masih ada sisa kursi beberapa. Jadi duluan masih daftar hari ini. Itu pendaftaran terakhir. Saya rindu nanti hari Sabtu kita berkumpul bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah kan tadi dari Aurel juga udah menginformasikan bahwa nanti hari Sabtu acaranya itu akan lebih hangat. Karena kita keluarga kita akan makan-makan. Yang suka makan-makan bilang Oh pada suka ya. Saya lihat pasti Bapak Ibu pasti udah menantikan acara makan malam keluarga ini gitu ya. Nah makanya hari ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan tentang tema Natalnya gitu ya. Tema slide-nya boleh ditampilkan. Tema Natalnya adalah God's Glory My Win. Sama-sama katakan 3, 2, 1. God's Glory My Win ini hari ini saya mau sampaikan apa yang menjadi tema atau visi yang gembala sidang kita taruh, yang Tuhan taruh lewat gembala sidang kita, bicara tentang God's Glory My Win. Jadi tuntunan gitu ya Bapak Ibu ya, visi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo itu bicara di bulan Desember ini, tema Natalnya adalah bicara tentang God's Glory My Win gitu ya. Nah kita akan baca satu ayatnya Bapak Ibu. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita bisa lihat di depan sama-sama, saya sudah siapkan ayatnya gitu ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kenapa firman Tuhannya pesannya hari ini? Karena nanti hari Sabtu kita akan lebih banyak acara fellowshipnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan pesan Tuhan dari hari ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 itu bicara tentang ayatnya berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini itu untuk memberikan kita damai sejahtera. Sama-sama katakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan bicara cuma tentang ketenangan, bukan. Damai sejahtera itu bukan bicara tentang Bapak Ibu cuma merasakan sukacita, beda. Damai sejahtera itu punya level yang lebih tinggi daripada tenang dan sekedar sukacita. Damai sejahtera itu ketika apapun yang kita alami dalam kehidupan, baik menurut orang itu baik atau tidak, apapun yang sedang kita alami, itu kita tetap bersandar sama Tuhan, kita tetap memiliki salah satunya sukacita, betul? Kita masih tenang di dalam pengharapan, tapi itu semuanya mendatangkan kita yang satu hal yang sulit untuk dijelaskan, yang namanya itu damai sejahtera. Saya percaya waktu Bapak Ibu pertama kali kenal sama Tuhan, mendedikasikan diri kita sama-sama untuk memberikan kedaulatan kehidupan kita sama Tuhan, itu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, betul nggak? Seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah merasakan damai sejahtera? Boleh angkat tangan? Karena damai sejahtera ini sulit untuk dijelaskan, betul nggak Bapak Ibu? Damai sejahtera ini bukan cuma bicara ketika pekerjaan kita dapat proyek gede, bukan. Damai sejahtera lebih daripada itu. Nah, tema Natal tahun ini itu bicara tentang kemuliaan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi permasalahannya yang lebih penting di ayat ini sudah jelas tertulis bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Ayatnya nih ada ya tulisannya ya. Dikatakan damai sejahtera yang Tuhan izinkan terjadi di antara manusia yang berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Artinya saya mau tanya sama Bapak Ibu.
Kemuliaan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, atau ternyata ada syaratnya? Halo? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus berkenan. Karena dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan semua orang bisa merasakan damai sejahtera itu, enggak. Damai sejahtera itu privilege bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai sini kita bisa dapat satu poin garis merah yang penting Bapak Ibu, betul enggak? Kalau hari-hari ini kita tidak merasakan damai sejahtera Tuhan. Mungkin kita kayaknya hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kecemasan, ada loneliness dalam kehidupan kita, ada emptiness dalam kehidupan kita. Jangan-jangan karena kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Setuju gak dengan logik ini Bapak Ibu? Karena kata Tuhan, waktu Tuhan lahir di muka bumi ini, terlebih lahir di dalam kehidupan kita, akan ada yang namanya damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu akan otomatis ada bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah artinya kalau hari ini, di momen Natal ini di bulan Desember, kita mau sama-sama merasakan damai sejahtera Tuhan di keluarga kita. Mau ada damai sejahtera Tuhan di usaha kita. Mau ada damai sejahtera Tuhan di pekerjaan kita. Mau hubungan antara anak sama orang tua dengan anak, menantu sama mertua, semuanya damai sejahtera. Artinya kita harus mulai belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang mulai bisa mengikuti ini boleh angguk-anggukan kepala sedikit. Artinya ada satu PR Bapak Ibu. PR-nya Tuhan udah beres gitu ya. PR-nya kita nih yang belum beres. Kira-kira kita berkenan atau enggak? Nah hari ini ada beberapa cara untuk hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus pernah mengajarkan hal ini bagaimana bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Ini ayat yang terakhir yang kita baca begitu ya. Jadi satu ayat ini kita akan bahas sepanjang firman Tuhan hari ini. 2 Korintus 7 ayat yang pertama saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Dan simak kata demi katanya. Ini dari Rasul Paulus gitu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, dikatakan, artinya firman Tuhan ini sebelum nanti apa yang dihimbau Bapak Ibu. Firman Tuhan ini untuk siapa? Untuk orang yang mengenal Tuhan atau untuk orang yang belum mengenal Tuhan? Pasti jelas ini firman untuk setiap kita yang sudah mengenal Tuhan. Betul gak? Yang sudah menerima berkali-kali janji-janji Tuhan. Bukankah kita semua Bapak Ibu? Para jemaat di tempat ini, para pengerja di tempat ini, firman Tuhan ini jelas untuk anak Tuhan. Bukan untuk orang yang baru bertobat, bukan. Ini benar-benar firman Tuhan untuk orang-orang yang udah merayakan Natal puluhan kali lah, kurang lebih begitu ya. Jangan sampai momen Natal kita cuma jadi momen perayaan begitu aja. Pakai baju warna merah sama baju warna hijau. Terima kado, tukeran kado begitu kan. Bukan cuma itu. Tapi firman Tuhan ini jelas untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Nah himbauannya apa menurut Rasul Paulus? Himbauan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu ada di kalimat berikutnya. Ini penting. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hari ini hanya 2 poin yang kita mau belajar apa himbauan dari Rasul Paulus untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah menyucikan diri. Sama-sama katakan menyucikan diri. Menyucikan diri ini kalimatnya agak sakral begitu ya Bapak Ibu ya. Suci, menyucikan begitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di terjemahan bahasa Inggrisnya bilang cleanse ourselves. Cleanse itu membersihkan, betul ya. Jadi sebenarnya definisinya hampir sama gitu ya. Kata-kata membersihkan dan menyucikan. Artinya pokoknya segala sesuatu yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dihilangkan dari kehidupan kita, betul nggak?
Nah, konsep yang pertama menyucikan diri adalah orang yang mau menyucikan diri, orang yang mau berusaha berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah menyucikan diri, tidak akan pernah bertobat kalau dia tidak tahu dia kotor. Sepakat gak sama saya? Terlepas prosesnya bagaimana, tapi proses yang paling penting adalah kita semua harus tahu dan harus sadar bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memaksa orang kalau dia gak ngerasa kotor untuk bersih-bersih. Paham gak maksud saya? Saya punya anak umur 2,5 tahun Bapak Ibu. Namanya Zack. Lucunya kayak bapaknya lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu kebayang ya. Nah kemudian begini. Setiap pagi itu ya. Setiap pagi saya mendengar keributan. Hampir setiap pagi. Itu permasalahan maminya nih Felis. Ribut sama dia masalah mandi Bapak Ibu. Karena anak saya udah sekolah ya. Anak saya udah sekolah. Jadi pagi-pagi jam 9 itu kurang lebih udah harus jalan pergi ke sekolah. Yang terjadi adalah tiap pagi mereka berdua debat cawapres lah begitu ya. Nah jadi mereka berdebat, maminya bilang pokoknya harus mandi sebelum pergi ke sekolah. Si Zack ini sebenarnya suka main air, tapi kalau pagi-pagi dia malas mandi, begitu ya. Jadinya ya dia gak akan pernah punya kesadaran untuk pergi ke kamar mandi dan mandi sendiri, enggak. Betul gak Bapak Ibu? Karena dia masih kecil. Dia gak tahu bahwa dia udah kotor dari kemarin-kemarin. Dia harus pergi mandi untuk sebelum pergi keluar ke sekolah. Bapak Ibu punya gak? Mungkin maaf anak atau suami atau istri yang kalau disuruh mandi dia ngerasa dia udah bersih dan dia gak mandi. Ada gak? Wah gak usah angkat tangan, jangan angkat tangan. Ntar suaminya marah dia angkat tangan ya. Jangan ada yang angkat tangan Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Bapak Ibu gak akan pernah bisa ngomong sama orang. Saya punya beberapa teman, bahkan punya beberapa kerabat yang ngerasa begini. Kalau dia gak keluar rumah artinya dia bersih. Ada gak yang punya pemikiran begitu? Jadi kalau 3 hari gak keluar rumah, gak ada ketemu orang, dia gak akan mandi karena dia pikir gini, di kamar dia tuh steril banget. Ada gak orang-orang model begini? Ada loh. Yang kalau mandi kalau mau keluar doang. Atau abis dari luar baru mandi. Dia kalau di rumah dia berasa itu paling bersih. Gak ada debu, gak ada kotoran, gak ada keringat, gak ada apapun. Bapak Ibu ngomong sampai berbusa, jungkir balik, roll depan, roll belakang sama orang ini. Kalau dia gak ngerasa dirinya kotor, dia gak akan pernah mandi. Betul gak Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu bilang, ini tertulis kok orang harus mandi, diajarin dari zaman kecil. Dia gak akan pernah mandi karena dia pikir dia masih bersih. Konsep menyucikan diri itu sama kayak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngomong berbusa, mau gembala sidang yang ngomong sekalipun, kalau kerja harus jujur. Tapi kalau orang ini ngerasa bahwa dia gak bayar pajak, dia ngakal-ngakalin invoice, dia markup harga dan segala macam, itu bagi dia gak dosa, dia gak akan pernah bertobat. Setuju sama saya? Iya gak? Bapak Ibu ngomong berbusa sama seorang anak kuliahan yang kerjaannya tiap hari nitip absen di kampus. Mau ngomong berbusa, kalau dia ngerasa itu benar, itu gak akan pernah selesai Bapak Ibu, betul gak? Karena dia ngerasa dia masih baik-baik aja. Kalau Bapak Ibu ngerasa baik-baik aja dengan hubungan Bapak Ibu suami istri yang sudah tidak hangat lagi dan itu udah terjadi bertahun-tahun dan Bapak Ibu ngerasa oh ya udah ini mah udah biasa aja, Bapak Ibu nggak akan pernah merubah hal itu karena Bapak Ibu merasa itu biasa aja. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini mulai mentoleransi kebenaran. Mentoleransinya dari apa? Dari perasaan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang repot. Ini yang membuat seringkali kehidupan kita jadinya gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita pikir kita sudah benar padahal kita masih salah. Mengetahui 1000 hal dalam kehidupan kita tidak akan mengubahkan kehidupan kita Bapak Ibu. Setuju gak? Artinya apa? Kalau Bapak Ibu datang ke gereja setiap hari, seminggu 8 kali ibadah. Datang paling pagi, pulang paling lama. Itu tidak akan pernah mengubahkan kehidupan kita. Setuju gak?
Tapi menyadari satu hal, merubah satu hal, dan melakukan satu hal tersebut, itu yang mengubahkan kehidupan kita. Artinya kalau kita mau sama-sama menyucikan diri kita, bukan jago-jagoan Alkitab, bukan jago-jagoan teologi ya, tapi harus makin sadar, makin dewasa makin sadar. Betul nggak? Saya mau bilang sama Bapak Ibu, masuk tahun 2024 artinya usia kita bertambah. Tapi belum tentu kebijaksanaan kita bertambah di hadapan Tuhan. Nah kan ada orang-orang yang cuma usianya nambah, kebijakannya tidak bertambah. Betul nggak? Malah ada yang makin error lagi makin tahun. Nah saya berdoa Jakarta Family Church nggak begitu. Makin kita, kalau orang bilang begitu ya, saya sih rambut saya semoga nggak putih Bapak Ibu ya. Kan orang bilang ya, semakin putih rambutnya semakin ada kebijaksanaan, betul nggak? Harusnya kan begitu ya, makin tahun itu makin bijaksana Bapak Ibu. Betul nggak? Nah artinya kalau kita sama-sama mau menyucikan diri, kita harus introspeksi diri kita sama-sama. Kenapa? Karena bagaimana cara kita keluar dari tahun ini, itu akan menentukan cara kita masuk tahun depan. Sepakat sama saya? Kalau Bapak Ibu keluar tahun ini dengan dosa yang begitu banyak, dengan hal-hal yang masih Bapak Ibu simpan, ada kepahitan, ada kekecewaan, Bapak Ibu belum melepaskan itu semua, Bapak Ibu akan masuk tahun 2024 dengan sampah itu semua dan Bapak Ibu bawa. Setuju gak? Artinya momen Desember ini tuh jadi hal yang sangat penting buat kita sama-sama menyelesaikan apa yang gak baik di hadapan Tuhan selesai tahun ini. Biar kita masuk dengan kepala tegap, dengan iman yang kuat, kaki yang kuat untuk melangkah bersama-sama tahun 2024. Yang mulai mengerti angguk-anggukan kepala sedikit Bapak Ibu. Saya boleh yang pemain keyboard dulu maju ke depan. Kalau bicara tentang menyucikan diri Bapak Ibu. Menyucikan diri itu tadi kita harus sadar bahwa kita ada yang salah. Introspeksi diri. Kalau boleh nanti setelah pulang dari tempat ini suami istri ngobrol dulu gitu ya. Yang udah lama gak makan, pergi makan berdua. Introspeksi diri. Orang yang introspeksi diri itu butuh hati yang besar, setuju gak? Iya dong. Tenang-tenang dulu, biar damai sejahtera Tuhan itu ada. Bapak Ibu harus sama-sama introspeksi diri, termasuk saya. Nah nanti saya juga introspeksi diri ya. Kita ngobrol kira-kira, yang paling tahu pasti suami istri, betul gak? Karena yang biasanya paling ngeselin juga suami istri. Iya gak? Yang biasanya berantem kan sama suami istri ya. Jarang lah, masa saya tiba-tiba berantem sama Pak Didi, gak mungkin lah ya. Ya kalau berselisih paham ya biasanya sama orang yang paling dekat. Nah kalau mau introspeksi diri artinya tanya sama orang yang paling dekat sama kita. Tapi butuh hati yang besar. Jangan baru, Pi kamu tuh begitu ya. Kamu yang begitu. Diam dulu. Ya. Ada satu budaya Bapak Ibu, ini pengetahuan ya. Ada satu budaya di daerah Kutub Utara gitu ya, ada satu suku yang melakukan komunikasi dengan gaya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka selalu punya budaya kalau lagi makan malam Natal gitu ya. Mereka punya satu bel di meja makan. Yang ngomong itu harus pencet belnya, loncengnya. Yang gak pencet bel diem dulu sampai yang ngomong selesai ngomong. Ini kan unik ya Bapak Ibu ya. Nah kalau introspeksi diri kita adaptasi dari tradisi ini harusnya lumayan oke. Jadi tunggu sampai orangnya selesai ngomong dulu. Semuanya baru boleh ngomong. Bahkan di tradisi itu Bapak Ibu, ada menuliskan bahwa begini. Apapun yang diomongin sama orang tersebut tidak boleh disanggah, tidak boleh diklarifikasi, tidak boleh disautin apapun. Pokoknya malam itu cuma mendengar. Bukan ngomong berantem, enggak. Itu dilakukan 1 tahun sekali untuk cara introspeksi suku tersebut. Dan alhasil itu sukunya menurut penelitian itu adalah suku yang sangat minim dari perceraian, dari berantem keluarga, enggak. Karena saling mendengarkan dan saling introspeksi diri. Saya percaya nama gereja kita ini Jakarta Family Church. Artinya salah satu cara menyucikan diri kita mulai dari bagaimana sikap keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan.
Caranya gimana? Kita introspeksi diri kita. Kalau udah lama gak mesbah keluarga. Biar kita sama-sama menyucikan diri kita, biar berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bisa dapetin poin ini ya. Sama hal berikutnya adalah gak bisa dan gak lain. Kita harus baca Alkitab saat teduh. Setuju gak Bapak Ibu? Karena seringkali Tuhan udah ngomong apa yang harus kita lakukan, tapi kita gak denger karena kita gak peka. Seringkali Tuhan mau bicara lewat firman-Nya, tapi karena kita gak buka Alkitab kita, jadinya kita gak pernah baca dan gak pernah tahu. Dan seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa tahun ini Tuhan tinggalin saya? Padahal Tuhan gak pernah tinggalin kita. Yang masalahnya adalah kuping kita budek. Betul gak? Karena Tuhan udah teriak jauh-jauh, kenceng-kenceng suaranya, tapi kita gak denger. Karena kita suka tutup kuping kita dan ngerasa ya udah begitu aja. Sampai sini bisa belajar sesuatu Bapak Ibu, bicara tentang menyucikan diri. Jadi sama-sama introspeksi diri kita, amin. Yang kedua Bapak Ibu, saya gak bisa pencet, boleh dibantu dari belakang. Bicara yang kedua adalah menyempurnakan kekudusan, sama-sama katakan menyempurnakan kekudusan. Satu poin yang penting waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini adalah pertanyaan saya yang saya ajukan kepada Tuhan adalah begini. Tuhan, setahu saya nih, karena saya bukan lulusan teologi ya Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuannya terbatas. Setahu saya untuk orang di muka bumi ini, manusia di muka bumi ini hidup sempurna itu mustahil. Saya mau nanya Bapak Ibu ya. Siapa yang di sini? Ini harus angkat tangan ya, jangan ada yang gak angkat tangan ya. Pilihannya cuma A atau B. Ya. Siapa yang Bapak Ibu bilang hidup sempurna di muka bumi ini? Atau menyempurnakan kekudusan kita di muka bumi ini, itu hal yang bisa kita lakukan. Atau yang kedua, pasukan B. Bilang menyempurnakan kekudusan, hidup sempurna itu gak mungkin selesai Pak di muka bumi ini. Jadi gak mungkin bisa kita lakukan. Siapa yang tim A yang bilang bisa dan sangat mungkin dilakukan menyempurnakan kekudusan, hidup dengan sempurna? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan ya, lumayan sedikit. Siapa yang bilang yang B? Pak gak mungkin Pak. Yang lain yang gak angkat tangan? Hanya istri saya doang Pak yang sempurna. Boleh. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu begini. Saya renungkan firman Tuhan ini ya. Bukan saya cari literasi enggak. Tapi jujur saya renungkan dan saya remakan, saya doakan sama Tuhan. Saya tanya ini berulang-ulang. Jawabannya cuma simpel begini. Yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan jawab begini. Gama, mungkinkah aku meminta engkau melakukan hal yang tidak pernah bisa engkau lakukan? Coba Bapak Ibu renungkan kalimat itu ya. Apakah mungkin Tuhan meminta kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan? Mungkin atau enggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan meminta kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, menurut saya Tuhan jahat. Iya enggak? Artinya kalau Tuhan lewat Alkitab yang diberikan sama kita, ada himbauan-himbauan, ada perintah-perintah yang Tuhan izinkan terjadi, yang kita terima, artinya saya kasih tahu Bapak Ibu, itu semua mungkin untuk kita lakukan. Sepakat gak sama saya? Gak mungkin Tuhan suruh kita loncat dikasih tembok yang tingginya 4 meter, tapi Tuhan bilang bahwa itu mah gak mungkin bisa. Kan artinya Tuhan jahat ya. Dan saya percaya Tuhan yang saya kenal gak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan yang saya kenal waktu dia meminta kita melakukan sesuatu, dia berikan kekuatan itu untuk kita bisa terima itu. Tapi permasalahannya yang paling penting, ini jangan dipotong sampai di sini. Bisakah kita dengan kekuatan kita sendiri? Bisa mati-matian dengan kekuatan kita sendiri? Nggak bisa, makanya kita masih perlu Tuhan dan butuh Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita untuk menuju kesempurnaan itu. Setuju nggak Bapak Ibu?
Kalau ditanya dengan saya sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa. Apa bedanya kita sama orang yang nggak kenal sama Tuhan? Mereka melakukan lebih excellent daripada kita, betul nggak? Bedanya kita karena Tuhan kasih kita Roh Kudus. Karena Tuhan kasih kita privilege buat ngobrol sama dia 24 jam. Untuk tanya kalau bingung. Kalau butuh bantuan minta, kata Tuhan di Alkitab. Betul nggak? Kalau butuh pintunya dibukakan ketok. Kalau nggak diketok ya nggak kebuka. Sepakat sama saya bahwa kesempurnaan kekudusan atau menyempurnakan kekudusan itu sangat mungkin untuk kita kejar sama-sama Bapak Ibu. Kenapa hal ini jadi hal yang penting? Karena bagi saya pribadi waktu saya belum memahami ini, itu membuat saya sering mentoleransi dosa Bapak Ibu. Karena saya selalu berpikir bahwa ya udahlah namanya manusia berarti gak mungkin hidup tanpa dosa. Ya dikit-dikit Tuhan juga toleransi lah. Gak mungkin tiba-tiba nyawa saya dicabut. Gitu kan? Waktu saya belum memahami ini. Tapi ketika saya memahami ini Bapak Ibu, pola pikir saya beda. Pola pikir saya semangat, iman saya kuat untuk menyempurnakan kekudusan itu. Karena saya tahu hal itu hal yang sangat mungkin. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, sampai hari ini saya juga belum selesai. Result point kedua ini baru bisa tahu berhasil atau nggak berhasil ketika Tuhan temukan kita kedua kali nanti ketika waktunya tiba. Tuhan yang ngomong kita ditemukan tetap setia atau enggak. Betul nggak? Yang dua ini nggak bisa ada yang bilang nih, Pak saya udah beres yang kedua ini. Nggak ada. Sekalipun gembala di tempat ini siapapun kita, poin kedua ini baru tahu berhasil atau nggak berhasilnya nanti waktunya tiba. Kalau kita dengar dengan telinga kita sendiri ada sangkakala itu berbunyi. Alkitab catat gitu ya. Wahyu 19 Bapak Ibu ya. Ya enggak? Ketika waktunya sudah tiba, kita dengar sangkakala itu bunyi dan kita nggak tahu, oh ini bukan Bu Esther yang niup sangkakala, bukan. Nggak ada yang niup. Tiba-tiba ada suara yang besar bunyi, itu artinya waktunya sudah tiba. Baru bisa ketahuan mana yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, mana yang gak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu kita akan masuk tahun 2024 atau enggak. Setuju gak? Kan gak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Ada yang dapat tiket VIP khusus sendiri-sendiri atau borongan. Kan kita gak tahu kapanpun ya. Artinya apa? Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita sampai dengan hari ini untuk introspeksi diri kita, menyucikan diri kita untuk terus mengejar kesempurnaan itu kata Tuhan. Pakailah waktu ini karena artinya kita masih dikasih waktu. Kalau ada hal yang belum beres antara hubungan suami istri, ya diberesin sekarang. Biar masuk tahun 2024 berkenan di hadapan Tuhan keluarganya. Betul gak? Kalau hubungan kita sama anak kita belum beres hari ini, diberesin sekarang. Biar apa? Biar kita bisa menyucikan diri kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada yang lain. Saya mau kasih tahu tadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu harus pahami bahwa bagaimana cara kita keluar itu menentukan cara kita masuk. Kalau Bapak Ibu keluar dengan cara yang benar, Bapak Ibu akan masuk dengan cara yang benar juga. Amin Bapak Ibu, bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Terakhir Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Saya percaya kuncinya itu yang hari ini kita bahas. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena waktu kita berkenan di hadapan Tuhan bukan cuma damai sejahtera doang Bapak Ibu. Saya percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita bisa masuk tahun 2024. Tahun 2024 lewat gembala sidang kita Bapak Ibu. Ini baru pertama kali di launch ya. Tahun 2024 Bapak Ibu mau masuk tahun untuk bangkit, jadilah terang. Jadi teranglah. Saya juga baru ya, jadi belum hafal ya. Wajar ya Bapak Ibu ya. Kita ulang ya, sama-sama ya. Kita katakan begini. Tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Oke, kita katakan 3, 2, 1. 2024 tahun untuk bangkit, jadi kasih kemuliaan buat Tuhan.
Bapak Ibu mau masuk tahun 2024 untuk jadi bangkit dan jadi terang? Yang mau katakan amin. Artinya satu hal yang perlu kita pahami sama-sama hari ini, kita harus berkenan di hadapan, nggak ada yang lain. Setuju Bapak Ibu? Amin? Amin. Saya akan tutup Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang tahu namanya perumahan Cikeas? Tahu? Tahu ya? Puri Cikeas tahu? Tahu ya? Rumahnya siapa? Bapak SBY. Saya mau nanya Bapak Ibu. Waktu Pak SBY menjabat menjadi presiden kita, perumahan itu jadi perumahan yang paling aman gak Bapak Ibu? Ada jalan bolong-bolong gak? Ada becek-becek? Mohon maaf, ada mungkin pemulung-pemulung di komplek itu? Ada gak? Ada orang-orang jahat yang nyuri jemuran gak kira-kira? Saya mau nanya Bapak Ibu, ada gak? Gak ada ya. Pasti semuanya aman. Bapak Ibu tahu White House? Tahu ya? Kalau ada siapa namanya? Joe Biden hari ini di sana, itu jadi komplek yang paling aman gak? Setuju gak? Apa takut ada kecopetan di White House? Enggak dong, setuju gak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Kalau Cikeas aja ada presiden jadi yang paling aman Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, bayangkan. Kalau kehidupan kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu takut gak? Masalahnya ada banyak, seringkali kita gak sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita masuk tahun 2024, kekhawatiran kita itu jadi kekhawatiran yang sangat besar. Karena kita gak sadar, bukan gak tahu loh ya. Kalau tahu mah udah tahu. Dari dibaptis puluhan tahun lalu juga udah tahu Tuhan ada di sini. Gitu kan? Tuhan jadi tempat yang paling pertama tahu di sini. Tapi seringkali yang tadi saya bilang, kita seringkali gak sadar bahwa Tuhan itu ada sama kita. Kita khawatirin keluarga kita khawatirin segala sesuatunya dan macem-macem. Betul ya? Yang kuliah khawatir lulus apa enggak. Yang baru lulus khawatir dapat kerjaan atau enggak. Yang habis udah kerja khawatir dapat jodoh apa enggak gitu kan. Yang udah nikah juga khawatir punya anak apa enggak. Semuanya kan kekhawatiran, betul enggak Bapak Ibu? Enggak akan ada habisnya, mau siapapun pasti ada. Tapi seringkali kita lupa, bukan kita enggak tahu, kita lupa dan kita enggak sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu sadar, tahu benar-benar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita masuk 2024 dengan kepala yang tegap. Betul gak? Karena kita tahu Tuhan yang pegang tangan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan bulan Desember, pesan Natal hari ini, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Caranya kita harus menyucikan diri kita, introspeksi kehidupan kita, dan kemudian kita terus mengejar yang namanya kesempurnaan itu. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Dan pekerjaan ini baru selesai kalau nanti Tuhan Yesus jemput kita sama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Kasih-Mu bagiku. Katakan sama-sama.
pernah berakhir kasih setia. Mari renungkan kebaikan Tuhan selama tahun ini Bapak Ibu. Nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Taruh tanganmu di dada, katakan dengan lembut. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari biar jemaat saja katakan dengan lembut. Pernah berakhir. Yuk pakai waktu ini sembah Dia, yuk Bapak Ibu sembah Dia. Yuk mari bicara sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan firman Tuhan hari ini, yuk mari bicara sama Tuhan pribadi, lepas pribadi di waktu yang tenang ini. Buka hatimu, buka telingamu. Tuhan bicara ya Tuhan sama anak-anak-Mu di tempat ini termasuk hamba-Mu. Tuhan bicara ya Tuhan, bicara ya Tuhan. Tuhan bicara ya Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan bicara untuk para setiap kepala keluarga di tempat ini ya Tuhan. Bicara buat kami ya Tuhan, bicara ya Tuhan. Hampiri kami di tempat kami berdiri saat ini ya Tuhan. Hampiri kami ya Tuhan. Pegang tangan kami erat ya Tuhan. Pegang tangan kami erat ya Tuhan. Kasih kekuatan yang baru ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Konfirmasi demi konfirmasi yang baru ya Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu sebelum kita masuk perjamuan kudus. Saya undang para petugas perjamuan maju ke depan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu. Ini perjamuan kita yang terakhir di tahun ini. Mari dengan sikap yang benar. Mari kita introspeksi diri kita kalau kita ada kesalahan. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja lakukan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan biar perjamuan yang terakhir ini mendatangkan berkat ya Tuhan. Biar membawa kekuatan yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sering lalai di hadapan Tuhan, kalau kami sering nakal di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. Tuhan mau memberkati kita dengan perjamuan ini. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan.
Mari kita menyucikan diri kita hari ini Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, perjamuan boleh dibagikan. Tak pernah berakhir. Tetap berdoa di hadapan Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalunya berdoa di hadapan Tuhan. dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Boleh angkat tangan biar para petugas bisa memberikan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti kita tinggi di hadapan Tuhan, kita angkat tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan kita Bapak Ibu, kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita jangan ada yang diam, kita mengucap syukur sama Tuhan. Naikkan mazmurmu bagi Tuhan, mengucap syukur. Makasih ya Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Shikanaralaba syandaralaba laba 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 laba. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya perjamuan kami mendatangkan berkat untuk setiap kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan konfirmasi kami dapatkan hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan yang berbeban berat Engkau angkat. Kau sembuhkan setiap kami dari setiap segala penyakit kami ya Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan yang penuh dengan pergumulan ini ya Tuhan. Kami percaya pergumulan kami Engkau bantu selesaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Firman yang menguatkan, yang menegur setiap kami. Biar kami mau masuk tahun 2024 dengan kepala tegap bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya tahun 2024 Engkau akan jadikan kami terang. Engkau akan jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau akan pulihkan keluarga kami, bahkan keluarga besar kami pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam satu nama Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang sudah terima berkat sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.